hak asasi manusia. Pada kuliah ini maka akan saya bahas mengenai hak asasi manusia. Penegakan HAM atau hak asasi manusia ini merupakan mata rantai yang tidak terputus dari prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan negara hukum. Tanpa ada penghargaan terhadap HAM, mustahil pelaksanaan pemerintahan yang demokratis dan berkedaulatan rakyat dapat terwujud. Jadi pada awal pembicaraan saya ini, saya sampaikan bahwa HAM itu akan bisa hidup apabila negara itu menjunjung tinggi dan melaksanakan demokrasi, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan juga menjunjung tinggi hukum. Dengan adanya penghargaan terhadap demokrasi, kedaulatan rakyat, dan hukum, maka hak asasi manusia dapat terwujud dalam sebuah negara. Dalam buku Hak Asasi Manusia karangan Scott Davidson ini menyatakan bahwa kepedulian internasional terhadap HAM merupakan gejala yang relatif baru, meskipun kita dapat merujuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan Perang Dunia Kedua. Di negara kita ini, kepedulian mengenai HAM ini dalam kurun waktu perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia baru muncul di permukaan dan menjadi isu paling populer semenjak gelombang reformasi tahun 1998 yang membuka katup-katup demokratisasi di bidang kehidupan ketatanegaraan. Jadi pada tahun 70-an itu pengertian HAM atau kesadaran HAM memang ditenggelamkan oleh pemerintah yang otoriter. Dengan tegas dikatakan bahwa HAM itu sudah ada di tiap diri masing-masing. Mengapa harus digembar-gemborkan? Itu pegangan dari Orde Baru. Sebelumnya kepedulian mengenai hak asasi manusia ini hanya sebatas dibicarakan di dalam ranah akademik di kampus-kampus tanpa adanya upaya penerapan secara konsisten. Dengan kata lain, sebelum reformasi, pemahaman mengenai HAM hanya sebatas pada ilmu pengetahuan tanpa praktik yang nyata. Dalam buku yang sama, Scott Davidson ini memberikan gambaran tentang kepedulian terhadap HAM sebagai berikut. Baru setelah dimasukkannya ke dalam piagam PBB pada tahun 1948, kita dapat berbicara adanya perlindungan HAM yang sistematis di dalam sistem internasional. Namun jelas upaya domestik untuk menjamin perlindungan hukum bagi individu terhadap akses sewenang-wenang dari penguasa negara mendahului perlindungan internasional terhadap HAM. Kemudian dikatakan lebih lanjut bahwa instrumen internasional itu mewajibkan konstitusional domestik setiap negara untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang haknya dilanggar. Dengan demikian, yang namanya HAM dapat dikatakan merupakan paradigma universal yang harus diindahkan oleh setiap pemerintah negara
yang beradab, demokratis, dan berkedaulatan rakyat. Oleh sebab itulah, bagi setiap negara yang menganggap dirinya beradab harus mencantumkan jaminan perlindungan HAM di dalam undang-undang dasarnya. Dalam kitab Kejadian, setelah Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, maka Tuhan berfirman, "Beranaklah, cuculah, dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka diambil pengertian bahwa sejak semula manusia telah diberi kebebasan ataupun hak yang paling mendasar oleh Tuhan untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Kebebasan ataupun hak ini bersifat pribadi maupun kebebasan ataupun hak yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, tepat apabila dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan. Bahkan di dalam perkembangannya, hak ini dianggap sudah ada sejak manusia masih berada dalam kandungan orang tuanya. Di dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dari segala tekanan dan sama dalam martabat dan hak. Maka dikaruniai akal dan budi nurani, harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan. Berdasarkan ketentuan semacam ini, Adnan Buyung Nasution mengatakan sebagai berikut. Deklarasi HAM sedunia itu mengandung makna ganda, baik keluar antar negara bangsa maupun ke dalam intranegara bangsa, berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negaranya masing-masing. Makna keluar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam mengandung pengertian bahwa deklarasi HAM sedunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Jadi di sini oleh Adnan Buyung Nasution ini, HAM itu memang memiliki makna ganda. Jadi ada dua makna, yakni makna yang keluar dan makna yang ke dalam. Makna yang keluar adalah komitmen untuk saling menghormati, dan makna yang kedua mengandung pengertian bahwa deklarasi HAM sedunia ini harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dan masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa. Pendapat tersebut menyiratkan pandangan bahwa perlindungan dan penghargaan HAM tidak semata-mata ditujukan kepada warga negara saja, melainkan harus dikembangkan dan ditujukan bagi setiap orang yang ada dalam suatu negara, entah itu warga negara ataupun
warga negara asing. Dengan demikian, HAM ini menjadi penting artinya dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena merupakan sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok, dan golongan lemah terhadap kekuatan-kekuatan raksasa dalam masyarakat modern. Atau dengan kata lain, hak asasi manusia ini menjadi penting bukan karena diatur atau diberikan oleh suatu negara, melainkan karena kesadaran manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk yang berbudi dan ciptaan Tuhan. Kemudian marilah kita membahas mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, pemikiran mengenai HAM mengalami pasang surut sejalan dengan sejarah peradaban umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasang surut HAM ini sebenarnya mulai muncul setelah manusia mampu memikirkan tentang dirinya sendiri dalam lingkungan alam semesta. Pemikiran mengenai hak asasi manusia ini mulai mencapai titik paling rendah setelah berkembangnya konsep kedaulatan Tuhan yang di dunia ini dilakukan oleh raja atau penguasa agama. Inilah adalah suatu tonggak puncak kegagalan dunia barat dalam menghargai harkat dan martabat manusia. Jadi di sini kedaulatan Tuhan itu gimana? Kedaulatan Tuhan ini yang dilaksanakan oleh raja atau kepala agama ini mengakibatkan raja atau kepala agama atau waktu itu di negeri barat disebut paus mempunyai kekuasaan yang maha dahsyat, sehingga hak-hak atau wewenang raja atau paus termasuk keturunan raja dapat terpenuhi secara optimal, tetapi bagi manusia kebanyakan atau rakyat jelata sama sekali tidak memiliki hak apapun. Raja ataupun paus mampu melakukan itu semua karena menganggap bahwa apa yang dilakukan itu semata-mata adalah perintah Tuhan, si empunya kedaulatan dan memperoleh kuasa dari Tuhan. Dalam konteks kondisi yang demikian itulah, maka hak asasi manusia dapat diibaratkan merupakan suatu impian dan barang komoditas yang sangat mahal harganya sekaligus langka keberadaannya. Sebelum abad 19 dapat dikatakan bahwa masalah HAM hanya menjadi bahan perdebatan di tingkat domestik. Artinya, masalah HAM ini belum dipersoalkan secara umum dan luas di tingkat pergaulan internasional. Pada saat itu, kesewenang-wenangan penguasa pada rakyat semata-mata hanya dipandang merupakan urusan kedaulatan masing-masing penguasa negara atau urusan domestik. Orang hanya mengenal masalah ini sebatas pada berbagai dokumen sejarah dari satu negara dan rumusannya masih sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Oleh karena itulah, perkembangan pemikiran HAM dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, abad ke-17 dan 18. Pada abad ini pemikiran-pemikiran atau konsep yang bersinggungan dengan persoalan HAM diketemukan di dalam beberapa naskah atau dokumen seperti Magna Carta Piagam Agung tahun 1215
yaitu suatu dokumen yang mencatat hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan dan bawahannya atas tuntutan mereka. Dengan adanya piagam ini menimbulkan konsekuensi terhadap pembatasan kekuasaan Raja John, sedangkan hak yang diberikan kepada para bangsawan itu merupakan kompensasi dari jasa-jasa kaum bangsawan tersebut dalam mendukung Raja John di bidang keuangan. Lalu selanjutnya ada Bill of Rights atau Undang-Undang Hak pada tahun 1689, yaitu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi gemilang. Dalam analisis Marxis, revolusi gemilang tahun 1688 dan Bill of Rights yang melembagakan kaum borjuis hanya menegaskan naiknya kelas bangsawan dan berdagang di atas monarki. Sementara itu rakyat kebanyakan dan kaum pekerja proletar tetap tertindas. Lalu yang ketiga, Declaration Destroyed the Law and Do Citizen, pernyataan hak-hak manusia dan warga negara 1789 atau Revolusi Prancis, yakni suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dan rezim lama. Lalu yang keempat adalah Bill of Rights, Undang-Undang Hak, yakni suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789 sama dengan Deklarasi Prancis dan menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika pada tahun 1791. Berdasarkan dokumen naskah-naskah tersebut, maka dapat ditarik pemahaman bahwa perkembangan HAM abad 17 dan 18 muncul sebagai akibat adanya kesewenang-wenangan penguasa. Pendek kata, naskah-naskah itu merupakan ekspresi perlawanan terhadap penguasa yang zalim. Lain daripada itu, hak-hak yang dirumuskan pada abad ini sangat dipengaruhi oleh gagasan hukum alam oleh John Locke tahun 1632, 1714 dan J.J. Rousseau 1712, 1778 yang hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja, seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan dan hak untuk memilih dan sebagainya. Kemudian pada abad 20, abad ini ditandai dengan terjadinya Perang Dunia Kedua yang memporak-porandakan kehidupan kemanusiaan. Perang Dunia Kedua ini ditengarai disebabkan oleh ulah pemimpin negara yang tidak demokratis seperti Jerman oleh Hitler, Italia Mussolini, dan Jepang oleh Hirohito. Berkaitan dengan itu, maka hak-hak politik sebagaimana tertuang dalam naskah-naskah dokumen yang diketemukan pada abad 17 dan 18 dianggap kurang sempurna dan perlu diperluas ruang lingkupnya. Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia Kedua merumuskan adanya 4 hak. Yang pertama, kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat, freedom of speech. Yang kedua, kebebasan beragama, freedom of religion.
Yang ketiga, kebebasan dari ketakutan, freedom of fear. Dan yang keempat adalah kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. Kemudian pada tahun 1946, Commission of Human Rights PBB menerapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan hak sosial di samping hak-hak politik. Penetapan ini kemudian dilanjutkan pada tahun 1948 dengan disusun pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Dari gambaran sejarah perkembangan tersebut di atas, nampak bahwa pengertian HAM mengalami masa peralihan yang cukup signifikan, yakni dari semata-mata kepedulian akan perlindungan individu-individu dalam menghadapi absolutisme kekuasaan negara, beralih kepada penciptaan kondisi sosial ekonomi yang diperhitungkan akan membuka kemungkinan individu-individu mengembangkan potensi sampai maksimal. Terkait dengan hal ini, Szabo, seorang ahli hukum, mengemukakan bahwa tujuan hak asasi manusia adalah mempertahankan HAM atau mempertahankan hak asasi manusia dengan sarana kelembagaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat negara, dan pada waktu yang bersamaan mendorong perkembangan pribadi manusia yang multidimensional. Sudah layak dan sepatasnya jika persoalan HAM memperoleh jaminan perlindungan secara kelembagaan. Persoalannya adalah bagaimanakah perlindungan tersebut dapat dilakukan atau diwujudkan ke dalam aturan hukum masing-masing negara. Terkait dengan hal ini, maka persoalan budaya suatu masyarakat dalam suatu negara menjadi penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, di bawah ini akan disampaikan keterkaitan antara budaya dan penetapan HAM. Budaya ini merupakan suatu ungkapan yang bermakna ganda. Di satu sisi bisa diartikan sebagai perilaku manusia dalam menghadapi suatu fenomena kehidupan kemasyarakatan, sedangkan di sisi lain dapat diartikan sebagai hasil cipta, karsa, dan karya manusia guna mengekspresikan dirinya dalam ikatan kehidupan masyarakat, bangsa, maupun negara. Yang kedua, arti tersebut pada hakikatnya tetap bermuara pada keberadaan manusia itu sendiri sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Dalam wacana kehidupan muncul stereotip yang mencoba melakukan dikotomi antara kebudayaan barat dan kebudayaan timur. Kebudayaan barat dianggap membawa sifat individualistis yang lebih mementingkan hak, sedangkan kebudayaan timur lebih komunalistik yang lebih mementingkan kewajiban dalam kehidupan bersama. Kebudayaan timur menganggap bahwa harkat dan martabat manusia akan semakin bernilai jikalau ada keselarasan, keharmonisan, keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok. Wacana kebudayaan semacam ini tentu akan berpengaruh terhadap implementasi HAM,
secara kontekstual. Artinya, penerapan HAM memiliki korelasi dan kontekstualitas budaya dari suatu masyarakat negara. Wacana kontekstualitas kebudayaan dalam pelaksanaan HAM juga pernah dimunculkan oleh Supomo, tokoh bangsa kita, pada saat menyampaikan pidato pada tanggal 31 Maret 45 di hadapan sidang BPUPKI. Beliau mengemukakan bahwa dalam konsep negara yang integralistik, prinsip-prinsip mendasar hak asasi manusia tidak akan cocok untuk diterapkan karena mengambil nilai-nilai budaya Barat yang individualistik. Lebih lanjut dikemukakan oleh Supomo bahwa adanya jaminan hak asasi manusia justru mencerminkan sikap keraguan-raguan, sikap ketidakpercayaan dan curiga terhadap kekuasaan. Di dalam negara kekeluargaan yang integralistik, sikap curiga apalagi oposisi adalah tabu. Menurut Fran Magnisuseno, tuduhan bahwa hak asasi manusia itu adalah konsep individualistis didasarkan pada dua pertimbangan. Pertimbangan pertama apa? Pertimbangan pertama itu bahwa HAM memfokuskan perhatian orang pada hak-hak sendiri, sedangkan masyarakat hanya sekedar sarana kebutuhan individual saja. Yang kedua, paham HAM dilihat sebagai menempatkan individu, kelompok, dan golongan masyarakat berhadapan dengan negara dan bukan dalam kesatuannya dengan warga negara atau warga masyarakat, bukannya menyatu dengan negara, melainkan ditandai perlu dilindungi terhadapnya. Jadi yang kedua ini, paham HAM ini dilihat sebagai menempatkan individu dan kelompok dan golongan masyarakat berhadapan dengan negara dan bukan dalam kesatuan dengan warga negaranya tersebut, bukannya menyatu dengan negara, melainkan diandaikan perlu dilindungi terhadapnya. Pandangan semacam ini nampak sekali dalam konsep budaya Jawa yang sering dianggap sebagai cerminan budaya Timur. Dalam konsep budaya Jawa, keselarasan, keharmonisan, dan keseimbangan hidup antara individu dan masyarakat menjadi acuan utama dalam mengembangkan harkat dan martabat manusia. Individu dan kelompok, baik itu suatu komunitas kehidupan bersama maupun dalam kaitannya dengan negara sebagai organisasi kekuasaan, adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan antara penguasa atau negara dengan rakyat sebagai individu diletakkan dalam konsep manunggaling kawula lan Gusti. Artinya menyatunya rakyat dengan penguasa. Dengan adanya konsep budaya seperti itu, maka persoalan HAM berikut perlindungannya terhadapnya dianggap tidak relevan untuk diterapkan. Dalam kaitan dengan hal ini, kita mengenal Nurcholish Madjid, seorang tokoh cendekiawan Muslim
yang mengemukakan bahwa negara-negara berkembang usaha meluaskan penerimaan dan ide-ide tentang hak asasi manusia sering mengalami hambatan. Salah satu hambatannya adalah datang dari argumentasi konsep HAM itu adalah buatan Barat dengan konotasi sebagai sumber kejahatan kolonialisme dan imperialisme. Dalam retorika yang menyangkut masalah pandangan hidup dan hak asasi manusia yang merupakan konsep Barat adalah sama dengan sekularisme, jika bukan ateisme sekalian. Lebih lanjut, Nurcholish Madjid mengemukakan beberapa contoh, misalnya argumentasi yang dikemukakan oleh Lee Kuan Yew dari Singapura yang kemana-mana mengkhotbahkan bahwa demokrasi dan ide hak asasi manusia adalah tidak urgen untuk bangsa Asia. Jika bukan malah tidak diperlukan. Demikian juga Mahathir dari Malaysia dan tokoh-tokoh dari Cina yang sering terdengar mengajukan argumentasi yang sama. Menurut Frank Magnesuseno, pandangan yang mencoba mendikotomikan antara HAM berdasarkan perspektif budaya Barat dan Timur tersebut nampak mulai terbantahkan ketika nilai-nilai tradisional mulai roboh dan muncul masyarakat modern. Pendek kata, menurut Frank Magnesuseno, hak-hak manusia Barat dapat disadari sesudah struktur-struktur sosial tradisional dan kelompok-kelompok masyarakat tidak lagi berdaya serta memberikan tempat terjamin kepada masing-masing kelompok dan golongan telah ambruk. Selama keutuhan manusia masih terjamin oleh adat dan struktur-struktur sosial lainnya, tidak ada kebutuhan untuk merumuskan paham hak asasi manusia. Tetapi dalam situasi perubahan sosial di mana individu yang ditangkap oleh aparat keamanan, kelompok-kelompok tani yang tanahnya digusur untuk kepentingan investor, golongan misalnya agama minoritas yang tertindas oleh kelompok mayoritas, ataupun suku-suku minoritas yang tertindas oleh kelompok suku mayoritas, terancam oleh kekuasaan negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya, hak asasi manusia semakin menjadi sarana untuk menjamin individu kelompok golongan suku itu. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa, saya teruskan bahwa pandangan yang seperti ini memberikan penegasan bahwa HAM itu tidak harus didikotomikan dalam perspektif budaya. HAM sebagai suatu konsepsi sifatnya lintas negara dan lintas budaya, sepanjang harkat dan martabat kemanusiaan tidak mampu lagi dilindungi oleh struktur kehidupan sosial masyarakat karena munculnya kekuatan-kekuatan baru di masyarakat yang merampas harkat dan kemartabatan kemanusiaan. Berdasarkan argumentasi tersebut menunjukkan bahwa dalam perkembangan pemahaman ide-ide HAM, maka dapat diambil pengertian bahwa konsep HAM itu memang berdimensi ganda. Jadi HAM itu ada yang berpendapat bahwa berdimensi ganda, bahwa dalam perkembangannya pemahaman mengenai ide-ide HAM itu dapat diambil pengertian bahwa konsep HAM ini memang berdimensi ganda.
Lalu di mana gandanya tersebut? Yang ke-1, dimensi universalitas. Maksudnya bahwa substansi HAM itu pada hakikatnya bersifat umum dan tidak terikat oleh waktu maupun tempat. Substansi HAM akan selalu dibutuhkan oleh siapa saja dalam aspek kebudayaan dimanapun itu berada, entah itu di dalam kebudayaan barat maupun timur. Dimensi HAM seperti ini pada hakikatnya akan selalu dibutuhkan dan menjadi sarana bagi individu untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan. Dengan kata lain, HAM itu ada karena yang memiliki hak itu adalah manusia sebagai manusia. Jadi sejauh manusia itu memiliki harkat dan martabat, HAM akan selalu ada dan bukan karena ciri tertentu yang dimiliki. Lalu yang kedua, dimensi kontekstualitas. Maksudnya adalah menyangkut penerapan atau implementasi ide-ide HAM bila ditinjau dari tempat berlakunya HAM tersebut. Artinya sepanjang ide-ide HAM dapat diterapkan dalam suatu tempat yang kondusif, maka niscaya kepentingan akan perumusan HAM sangat dibutuhkan. Dengan kata lain, ide-ide HAM akan dapat dipergunakan secara efektif dan menjadi landasan, akan dapat dipergunakan secara efektif dan menjadi pondasi etis maupun moral dalam pergaulan hidup manusia. Jadi ide-ide HAM tersebut dapat dipergunakan secara efektif dan jadi landasan atau pondasi moral dalam kehidupan pergaulan manusia. Jikalau struktur kehidupan masyarakat entah barat maupun timur sudah tidak memberikan tempat bagi terjaminnya harkat dan martabat kemanusiaan. Dua dimensi ini yang memberikan pengaruh signifikan terhadap penerapan ide-ide HAM di dalam komunitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, dengan adanya dua dimensi ini, maka perdebatan mengenai pelaksanaan ide HAM yang selalu diletakkan dalam konteks budaya, suku, ras maupun agama ataupun kepercayaan sudah tidak mempunyai tempat lagi dan tidak relevan dalam wacana publik masyarakat modern.